Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Wa afdalul a'mali, adapun amal yang paling utama, allati yaqta'u bihal muridul maqamat, yang dengan amal tersebut seorang murid, seorang yang ingin menuju jalan Allah bisa menemukan atau bisa sampai kepada al-maqamat, makom-makom yang sudah lewat kita bahas. Orang supaya cepat sampai makom sabar, makam syukur, makam ikhlas, makom itu posisi. Supaya bisa sampai pada makom sabar, makam ikhlas, makam zuhud, makam tawadu, apa amal yang paling cepat atau yang paling mudah supaya kita bisa kayak gitu itu apa? Wa aqrabuha ilallah, dan yang paling dekat kepada Allah adalah huwa wa aqrabuha, dan yang paling cepat atau paling dekat untuk mendapatkan makom-makom tadi, zikrullahi, adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Orang kalau pengen dia jadi orang sabar, sampai pada makom sabar, sampai pada makom syukur, sampai pada makam zuhud, sampai pada makam tawakal, sampai pada makam ikhlas, ya maka ya kalau mau apa Pak? Treatmentnya, kalau bahasa orang sekarang apa namanya? Treatmentnya apa? Apa amalan yang harus saya lakukan? Zikrullah. Jadi kata para ulama, ya banyak zikir, memperbanyak zikir, membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca Allahu Akbar, membaca Allah, Allah atau la ilaha illallah. Orang kalau banyak baca alhamdulillah, otomatis kan mulutnya itu mengajarkan hatinya, mengingatkan setidaknya hatinya untuk syukur. Itu sebagaimana seorang penyair mengatakan, afadatkumun na'ma'u minni thalathatan, yadi wa lisani waddhamiral muhajjaba. Afadatkumun na'ma'u minni thalathatan, nikmat-nikmatnya Allah itu telah memberikan pelajaran kepadaku agar aku bersyukur dengan 3 hal. Pertama, yadi, perbuatanku, tanganku itu perbuatan. Walisani, kedua dengan mulutku, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Wadhamiral muhajjaba, dan hatiku kemudian bersyukur juga, karena hati adanya di dalam, maka muhajjab, tidak terlihat. Nah, orang kalau banyak bilang alhamdulillah, alhamdulillah, masa iya dia nggak bisa syukur terus? Ya mungkin awal-awal ada orang yang alhamdulillahnya kepaksa, nggak masalah, nanti dijelaskan di sini. Ada orang Pak dagang, pas satu ketika satu hari untung 1 juta,
Ditanya dia, bagaimana dagang hari ini? Alhamdulillah, gue dapat 1 juta. Alhamdulillah, ini cepat sekali. Mantap jawabnya. Besok turun, cuman dapat 200.000. Gimana dagang? Ya alhamdulillah. Jadi ya pakai ya dulu gitu. Ya alhamdulillah dapat 200.000. Begitu kapan waktu ditanya lagi, waktu itu dia cuma dapat 50.000. Gimana dagang hari ini? Ya alhamdulillah masih dapat 50.000. Jadi alhamdulillahnya aja masih apa namanya? Menurun, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Paling tidak orang tersebut masih ingat bahwa Allah memberi dia nikmat. Walaupun mungkin dalam pandangan dia secara zahir nikmatnya yang dapat 50.000 itu lebih kecil daripada yang 200.000 atau yang 1 juta. Padahal kalau orang mau merenung mendalam belum tentu. Boleh jadi pada saat dia dapat 50.000 itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan nikmat yang lain yang lebih besar. Sama kayak kita, Pak. Punya anak 4 atau 5 atau berapa. Anak kita nih misalnya 5 itu. Yang 4 bagus semua. Karirnya bagus, sekolahnya bagus, akhlaknya bagus. Yang 1 ini, waduh, suruh sekolah berhenti, pindah sekolah entah berapa kali aja nih bocah. Ada nggak yang begitu? Dipondokin pindah berapa kali, sekolah pindah berapa kali, kuliah begitu juga. Dimodalin habis terus. Ini kalau pakai zahir pasti orang menganggap ini anak yang 1 ini bikin masalah terus. Betul ya? Yang lain gimana anaknya? Wah, gue sih alhamdulillah. Anak sih pada bagus semua. Cuman 1 doang itu diatur susah, suruh sekolah susah. Mana perempuan lagi. Kalau anak laki-laki Badung sih umum ya katanya. Ini perempuan gitu. Kita kan kalau di masyarakat nganggap kalau anak yang rada susah disuruh sekolah laki-laki dianggapnya apa namanya? Ya rada biasa lah. Laki-laki main bola mulu ini perempuan. Saudara, kalau dia mau merenung, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberi dia anak 1 ini yang agak bader, sebenarnya Allah sedang menolong dia. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong. Jangan-jangan yang menyelamatkan dia itu di akhirat, ya ini nih yang agak badung ini, menyelamatkan dari ketidaksombongan. Jadi dia nggak sombong gitu loh. Manusia kadang-kadang kalau kehidupannya itu flat, ya, rata, lurus, enak semua, kan dia kadang-kadang ngerasa sombong, merasa setidaknya anak gua sukses semua, anak kamu tuh, makanya lu nyekolahin anak yang benar, didik anak yang suka merasa begitu. Padahal ya anak itu ya betul pendidikan itu berpengaruh, tapi hakikatnya ya kalau kita bicara tauhid ya Allah yang menghendaki. Dididiknya udah bener aja kadang-kadang di ujungnya belok. Betul apa enggak? Ada yang kecilnya atau apanya didikannya mungkin nggak dididik, jadinya bener juga. Dulu ada nama 2 Musa. Musa yang pertama dididik oleh Fir'aun jadi nabi. Musa yang kedua namanya Musa Samiri, yang ngedidik ya malaikat Jibril jadi Samiri, bikin apa namanya, sapi-sapian gitu. Maka kemudian dalam satu syair seorang ulama mengatakan,
Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu, maaf, wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu, wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Adapun Musa yang dididik oleh Fir'aun mursalu, jadi rasul. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa yang dididik sama siapa? Malaikat Jibril malah jadi kafir. Musa samiri. Nah, maka syukur itu ya harus dilatih lewat mulut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, begitu juga makom taubat. Ya diperbanyak aja istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan juga makom-makom yang lain. Walidzalika, oleh karenanya, dzakarahu bi athrihi faqala, Imam Ibnu Athaillah atau para ulama menyebut penting zikir dengan ucapannya, la tatrukiz dzikra, jangan pernah kau meninggalkan zikir, li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi, hanya karena alasan saya zikirnya belum bisa khusyuk, Pak. Kadang-kadang zikir ya masih belum khusyuk, nggak bisa tenang kayak orang-orang. Kadang-kadang saya zikir itu baru 10 menit udah tangan gatel pengen megang HP, kemudian tangan gatel pengen megang remote atau ya nggak tahu gimana pengen yang lain, jalan sono jalan sini. Nggak bisa saya zikir tenang diem gitu, belum bisa hudur. Ya kalaupun begitu jangan berhenti, nggak apa-apa. Kalau masih awal-awal orang zikir sambil jalan, sambil belum hudur, nggak apa-apa. Emang jujur Pak, harus diakui Bapak Ibu, kita ini ya dasarnya manusia ya, kan ibadah itu nggak ada yang langsung enak, itu nggak ada, termasuk zikir. Ibadah katanya yang langsung enak dirasain itu pergi haji sama kawin. Itu kata Imam Ghazali tuh. Orang tuh pergi haji langsung enak, dia bilang. Nikmat gitu. Yang kedua kawin. Nah itu sih nggak usah dibahas, semua juga ngakuin. Kalau yang lain sedekah, awalnya berat Pak. Ada orang sedekah itu Masya Allah, masukin duit 100.000 ke kotak amal yang lewat, gemeter. Awal-awal masih gemeter awal-awal, ya Allah. Kepikiran kadang-kadang nggak bisa tidur, gue salah masukin kali ya gitu. Ya, sholat, termasuk zikir. Tapi jangan berhenti. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, idza qaddamal ikhlas wal kamal 'ala al-'amal ma tayassara lahul 'amal. Orang itu kalau dia mau melakukan satu amal, kok dia belum apa-apa berpikir gimana ya supaya apa yang saya lakukan itu ikhlas dan sempurna, ya nggak jadi-jadi. Nulis aja nulis atau apalah, melakukan sesuatu kalau pengennya langsung perfect, nggak jadi-jadi. Walyabtadi bil amal, mulai aja, mulai ya. Nanti pelan-pelan kau sempurnakan dengan ikhlas, termasuk zikir. Makanya di sini kata para ulama, la tatrukiz dzikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Jangan hanya karena alasan zikirnya belum bisa khusyuk, belum bisa hudur kepada Allah,
Gimana ya, saya belum bisa zikir itu kayak orang-orang yang udah sepuh-sepuh itu, nikmat zikirnya Masya Allah sampai duduknya melengkung saking nikmatnya. Ya melengkungnya itu saking nikmatnya zikir atau karena osteoporosis, wallahu a'lam juga. Kadang orang tua kan memang alamiah juga. Tapi kalau kita lihat orang-orang tua udah zikir itu set di masjid tenang. Nah saya belum bisa begitu, jangan berhenti. Pak, saya zikir tapi mikirnya ke sono kemari, nggak apa-apa. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena, nah ini dijelaskan, ghaflahmu, kelalaianmu tapi masih zikir, kau zikir tapi pikirannya ke sono kemari, bahasa gampangnya gitulah, ghaflah itu masih ke sono kemari. Ini kalau pakai bahasa sufi nanti terlalu tinggi. Bahasa awam, ghaflah itu kesono kemari pikirannya gitu. Engkau zikir tapi pikiranmu kesono kemari, asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ya, itu lebih lebih dahsyat daripada kelalaianmu ya pada saat tidak mau berzikir. Ya, jadi kelalaianmu dari menjauhi zikir itu lebih buruk daripada kamu lalai atau ghaflah tapi masih zikir. Ya, jadi gitu. Daripada kamu nggak zikir sama sekali, masih mendingan zikir tapi belum bisa fokus. Fa'asa ayyarfa'aka, semoga saja kata para ulama, dengan kau masih mau berzikir, nanti Allah Subhanahu wa taala meningkatkan levelmu, ayyarfa'aka ila dzikrin ma'a wujudi hudur. Tadinya cuma zikir tapi belum fokus, lama-lama nanti Allah meningkatkan levelmu pada level zikir dan fokus. Sama kayak ada orang, saya sedekah belum ikhlas, nggak apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan meningkatkan levelmu, lama-lama sedekahnya jadi ikhlas. Sama kayak ungkapan, Pak saya sholat tapi belum khusyuk, gimana? Nggak apa-apa. Masih lebih mending kamu sholat nggak khusyuk daripada nggak sholat babar belas. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti meningkatkan levelmu ya dari level sekedar sholat belum khusyuk, nanti lama-lama ya sholat ya khusyuk. Coba saudara lihatlah ini, perhatikan ini, Masya Allah ulama itu ngajarin kita ibadah itu memang bertahap. Nggak ada orang langsung sempurna, itu nggak ada. Terus sedekah langsung ikhlas, zikir langsung fokus hudur, kemudian sholat langsung apa tadi? Khusyuk. Ya pelan, proses belajar itu. Nah, Allah itu sabar. Kenapa kita nggak sabar? Allah Subhanahu wa taala itu sabar ya, menerima kita dalam ibadah walaupun ibadah kita itu berproses kayak tadi, nggak ikhlas dulu. Nah, makanya saya tidak sependapat kalau ada orang suka mengatakan ungkapan begini, percuma lu sembahyang kalau nggak ikhlas, percuma lu zikir kalau pikiran lu kesono kemari, percuma lu sedekah kalau nggak ikhlas, percuma lu sembayang kalau misalnya sembayangnya nggak khusyuk, atau percuma lu sembayang tapi kelakuan lu masih begitu. Nah, maka kita lihat omongan kayak gitu tuh kalau tujuannya memotivasi nggak apa-apa. Ya kita kalau ada orang ngomong kayak gitu kita ambil sebagai apa namanya? Motivasi. Tapi kalau ungkapan itu dimaksud dalam rangka menganggap sia-sia sebuah amal orang ketika belum sempurna, maka ini ungkapan yang keliru.
Saya ulangi, ungkapan ini ungkapannya apa namanya? Yang keliru. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Itu satu. Dalam Quran Allah berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang sudah mau berbuat baik, gitu loh. Dia mau sholat belum khusyuk, nggak akan disia-siakan sama Allah, ada nilainya lah. Makanya jangan menganggap nilai orang itu sia-sia. Sedekah belum ikhlas, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi semacam itu. Nah, kita lanjutkan. Wa asa ay yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi laqadah. Fa asa ay yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadah. Kalau kamu zikir tadinya katanya belum bisa fokus, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat levelmu pada level yang zikir dan fokus. Yaqadah itu sadar, fokus. Sudah mulai fokus dia, zikirnya udah fokus. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadah ila dzikrin ma'a wujudi hudur. Nah, ini semua istilah-istilah dalam tasawuf, Pak. Ulama-ulama ini memang punya istilah-istilah yang ya mungkin buat awam agak sulit ya kita memahaminya. Mereka menyebut yaqadhah, kemudian hudur. Yaqadhah itu kalau di sini levelnya tengah-tengah ya. Sebelum orang bisa hudur, fokus, itu ya dia merasa di hadapan Allah zikirnya. Kalau yaqadhah itu paling tidak zikir yang levelnya di atas yang tadinya zikirnya sambil kesono kemari, pikirannya ini udah mulai sadar dia zikir, tapi belum sampai pada level yang hudur. Ada level-levelnya itu. Ya, ahli zikir itu ya bisa membuat level begitu, Pak. Ya sama kayak keripik pedes, level berapa lu pedesnya? Ada levelnya nggak itu kira? Ini si level itu saya nggak tahu, kalau keripik itu semakin pedes levelnya 10 gitu apa gimana? Angkanya gitu ya? Wah ini level, zikir ada levelnya, Pak. Kalau ibarat makanan pedes itu ada levelnya, zikir itu ada level. Nah, yaqadhah itu di bawah hudur. Ya. Berikutnya nanti di atas level hudur, ya artinya menyadari bahwa dia seakan-akan di depan Allah. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat levelmu, menaikkan levelmu dari tadinya zikirnya sampai menyadari bahwa di hadapan Allah, ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Nanti ada lagi zikir yang paling tinggi, yakni zikir yang dibarengi ghaibah. Ghaibah itu ketidaksadaran akan selain Allah. Yang tadinya mungkin zikir, dia zikir masih baru sampai pada makom hudur, ya dia merasa di depan Allah, tapi dia masih sadar yang lain. Misalnya ada orang zikir, masih sadar ada kanan kiri orang di sebelah dia gitu ya, di sebelah dia ada yang sholat, ada yang apa, tapi dia sudah fokus. Lah yang paling tinggi itu zikir yang dia sudah ghaibah amma siwallah, ya dia sudah seperti tidak menyadari yang selain Allah, karena semua yang dilihatnya itu diingatnya Allah.
yaitu seperti cerita yang digambarkan orang yang begitu cinta tergila-gila sama kekasihnya yang namanya Qais, yang tergila-gila sama Laila. Itu contohnya dia sudah ghaibah amma siwa Laila, dia sudah tidak sadar dengan yang selain Laila. Banyak para ulama yang mengatakan sebenarnya cerita Laila Majnun itu adalah sebuah cerita buatan, sebuah cerita buatan. Yang membuat siapa? Para sufi. Para sufi itu menurunkan level orang mengingat Allah itu digambarkan dengan mengingat kekasih aja. Kalau langsung ke Allah itu kayaknya berat, Pak. Lalu sufi itu membuat perumpamaan, orang kalau cinta sekarang siapa? Oh, kamu cinta sama siapa? Laila, bikin cinta sama Laila. Sebenarnya dalam keseharian kita level-level ini tuh ada. Misalnya ada orang cinta sama seorang wanita, Laila. Tadinya dia mungkin mengucapkan nama Laila, tapi sebenarnya nggak begitu fokus sama Laila. Ya masih lumayan masih disebut. Ya, kayak misalnya orang sambutan, ya maaf nih, sambutan. Ya disebut namanya, yang saya hormati Pak RW, Pak RT. Tapi sebenarnya itu seperti di mulut aja. Tapi ada orang yang menyebut orang dalam sambutannya itu karena dia menghormat betul. Nah, berarti dia sudah pada level hudur. Ya, level hudur. Yang saya hormati bapak angkat saya, guru saya, orang tua saya. Wah, fokus. Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW tapi dianggap orang tua. Jadi lain yang disebut juga kan merasa terhormat. Kan begitu kan? Tapi kalau cuman saya hormati Pak RT, Pak RW, beda. Jadi cara menyebut orang itu di forum misalnya kan begitu contohnya ya, contohnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat gitu. Tapi dengan orang sekedar menyebut seperti di mulut saja, beda levelnya. Nah, nanti kalau sudah ghaibah amma siwallah adalah ketika orang sudah melupakan yang lain, ingatnya hanya ini. Assalamualaikum, yang saya muliakan guru saya, hadirin ya semuanya. Jadi ya semuanya tinggal. Nah ini yang paling utama berarti. Lah, Laila itu sebenarnya adalah gambaran bagaimana keindahan Allah itu membuat ya seorang melupakan yang lain. Nah, sampai-sampai Qais, laki-lakinya dulu ya, ini kalau sebut ini cerita fiktif, kalau betul ini cerita fiktif ya, itu Qais itu tergila-gila sama Laila sampai dia tidak menyadari orang yang lain selain Laila. Itulah ghaibah. Bahkan dia setiap kali melihat sesuatu yang berkaitan dengan Laila, ya dia ingatnya Laila. Satu ketika Qais pernah melihat anjingnya Laila. Ini dalam cerita ini. Begitu dia lihat anjingnya Laila, diuber tuh anjing. Laila, Laila, Laila gitu. Nah, Laila, Laila, Laila gitu. Wow, Laila, 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 wow. Laila, Laila, wow. Itu sampai ada lagunya itu sama orang Arab dibikin. Ini ibu-ibu hafal itu kan tuh gambus zaman dulu, Kilil Asyikin itu. Ib'at kuntum itu lagunya apa namanya? Ib'at kuntum wallah gitu kan. Itu gambaran seorang begitu cinta sama Laila, dia lihat anjingnya diuber tuh Laila. Laila diuber anjingnya, rupanya anjingnya itu berlari ke tempat orang lagi sholat.
Ya, Anda jangan bayangkan masuk ke dalam masjid. Zaman dulu kan orang Arab sholat makan di mana aja orang Arab, ya kan? Kita tahu di padang Sahara yang lagi sholat. Wah, anjingnya lari di sekitar situ. Diuber-uber Pak anjingnya. Dalam madhab Maliki, ini madhab Maliki ya, anjing itu tidak najis. Dalam pandangan mereka, di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu anjing biasa keluar masuk sama kayak kucing katanya. Dan nama Nabi nggak suruh ngepel, nggak suruh apa. Ya itu Pak jilatannya. Nah, kalau jelas-jelas ngejilat, nah, itu juga yang dijilat wadah. Kalau zaman Nabi kan masalahnya itu masjidnya tanah. Tanah itu dijilat pun kemudian kering dan suci sendiri gitu loh, paham nggak? Nah, makanya dalam mazhab Maliki anjing itu nggak najis. Ya, kalaupun mereka kena jilatan anjing dicuci berapa kali, dalam mazhab Maliki itu bukan karena najis, tapi karena ta'abbudi. Ta'abbudi itu karena perintah Allah ya, perintah Nabi ya udah, tapi bukan karena najis. Maka jangan heran kalau di sana itu anjing keliaran, saya mazhab Maliki. Bahkan di depan makamnya Imam Syafi'i, waktu saya ziarah ke makam Imam Syafi'i, itu ada anjing di depan makam. Cuman saya nggak tahu masuk, kayaknya sih nggak masuk ke dalam makam. Anjingnya kayaknya ngerti bahasa Arab juga nih kayaknya. Mungkin ada tulisannya di depan makam anjing dilarang masuk pakai bahasa Arab, jadi dia ngerti dia gitu. Tapi kira-kira gitulah. Jadi jangan bayangin, saya khawatir apa ya ada anjing masuk ke masjid gitu. Jadi bayangan Anda di sini soalnya. Di sini kan soalnya madhabnya apa namanya? Syafi'i. Orang sini galak banget sama anjing. Ada anjing begitu di depan masjid langsung dilempar bata. Ada yang begitu ya? Begitu lihat anjing mau dekat-dekat masjid langsung digebuk. Wih, galak banget, Bang. Itu makhluk Allah juga. Apa namanya? Makhluk Allah, main gebuk aja. Ya, karena memang selama ini mindset pikiran kita anjing itu najis. Najisnya najis apa? Kelas berat. Bahasa Arabnya apa tuh? Mughaladzah. Taunya begitu. Di sana enggak. Singkat cerita, anjing ini, anjingnya Laila diuber sama siapa tadi? Qais. Dia lari ke tempat orang lagi sholat, gitu aja lah. Diuber, wah muter-muter tuh. Laila. Yang sholat nih lagi sholat berapa orang gitu jamaah. Kesel nih yang sholat. Qais, geblek nih orang. Kita lagi sholat nguber-uber anjing. Mirip kayak anak kecil kalau lagi main sama temennya. Pernah lihat kita kan lagi sholat di masjid, anak kecil lari-lari main sama temennya. Ada nggak yang begitu? Dia sadar nggak itu bapak-bapak itu lagi sholat? Dia nggak tahu Pak. Kena hukum nggak itu anak kecil begitu? Kena hukum nggak? Nggak kena hukum. Nah, anak kecil, dia lagi asik, mana dia tahu? Kita juga pernah kecil dulu. Memang anak kecil tahu tuh bapak-bapak lagi sholat. Oh lari sono, lari sini, lari sono, lari sini. Lah mirip begitu. Qais itu sedang ghaibah namanya, tidak sadar amma siwa Laila, dari yang selain apa namanya Laila. Ini diturunkan ke level makhluk, baru orang baru sadar. Ya begitu. Kalau orang sudah cinta sama Allah, ya kayak gitu. Kayak Qais cinta sama Laila kayak gitu. Singkat cerita, selesai sholat, yang sholat udah ngancem, gue salam, gue melin gitu. Di sholat aja udah ngancem dia. Sama kayak orang Menteng sini ya, sholat terus ngelihat anak orang lari-lari, dia tahu kalau bapaknya bawa ke masjid, masih sholat udah ngancem, gua salam, gua omelin bapak aja. Ada nggak yang begitu? Kan begitu kan? Nah, begitu selesai diomelin lah Qais. Qais, pikiran lu di mana? Emang kenapa Pak? Udah tahu kita lagi sholat, lu ngejar-ngejar anjing bilang Laila.
Aduh mohon maaf Pak, saya nggak sadar kalau ada bapak-bapak di sini. Fokus saya sama anjingnya Laila. Mohon maaf, saya nggak sadar. Jadi dia bilang saya nggak sadar kalau bapak-bapak ada. Ya Allah, saking fokusnya. Kata Qais, yang saya bingung, kenapa bapak-bapak lagi sholat malah fokusnya ke anjing ya? Dibalik tuh katanya. Fokusnya ke saya. Saya aja yang ngejar anjing, gak fokus sama bapak. Lah besok ini kalau ada orang yang suka bawa anak terus kemudian anaknya sholat ke masjid lari-lari, dia diomelin sama yang lain. Din, lu kalau ke masjid anak lu urus, gua terganggu tahu nggak lagi sholat. Gua malah bingung, lu sholat mikirin anak gua. Anak gua aja nggak mikirin lu. Dibalik pakai jawaban tasawuf katanya. Lah itulah yang namanya al-ghaibah amma siwallah. Ini kalau udah dijelasin gini baru ngerti ya. Kudu pakai cerita Laila dulu ya. Kudu pakai cerita apa namanya? Laila. Kalau langsung pakai term-term istilah sufi, mungkin kita itu bayanginnya susah gitu loh. Bayanginnya kayak apa? Gitu ya bayanginnya. Al-ghaibah amma siwallah itu ketidaksadaran udah dari yang selain Allah. Udah nggak dipikirin yang selain Allah. Qultu, aku berkata ini. Ya, yang tadi la tatruki dzikra itu ucapannya Ibnu Athaillah, maaf ya. Sekarang qultu, kata Imam Ibnu Ajibah, adzikru, zikir itu ruknun qawiyun, adalah satu rukun yang sangat kuat fi thoriqil qaumi, dalam thoriqohnya, jalannya al-qaum. Al-qaum ini ungkapan istilah untuk para orang-orang yang menjalani jalan tasawuf atau thariqahnya orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Kalau ditanya apa rukun utamanya orang mau menjadi sufi, mendekatkan diri pada Allah, ya zikir. Wa huwa afdalul a'mali, dan zikir ini adalah amal yang paling utama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah, zikirlah kalian padaku. Zikir kan mengingat, ya kan? Zikir intinya kan suruh ingat Allah. Cuman tadi zikir itu kan level-levelan tadi kan. Dia udah nggak ingat sama gua katanya. Berarti udah nggak zikir sama saya gitu loh. Kira-kira gitu. Ingat. Dia masih ingat sama saya. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum, kalau kau ingat padaku, aku ingat padamu. Seperti lagu yang terkenal itu oleh Bimbo, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Itu. Cuman ini kadang-kadang dipakai buat zaman pileg apa zaman pemilu. Lu jauh ya nggak gua pilih, lu deket datang bawa sembako ya gua pilih, begitu Pak. Itu kadang-kadang gitu, padahal ini maknanya dalam ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udhkurullaha dzikran katsira, zikirlah kalian pada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Lah makna zikir yang banyak itu gimana Pak? Wadzikrul katsiru, adapun makna daripada zikran katsira, zikir yang banyak, adalah alla yansahu abadan, kau tidak melupakan Allah selamanya. Kalau kau sudah yang diingat hanya Allah, 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 berarti itu sudah zikir banyak. Kalau masih sering lupa sama Allah, berarti zikirnya masih
dikit. Sederhana sekali definisinya. Jadi ukurannya bukan 1000 apa 100 apa berapa gitu. Para sufi ulama mengatakan zikir banyak ukurannya kalau kau sudah tidak lupa sama Allah berarti banyak. Kalau sering lupa sama Allah ya berarti zikirnya masih dikit. Begitu aja. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ibadatin, setiap ibadah, faradahallahu ta'ala, yang Allah fardukan, tetapkan, wajibkan kepada hambanya, ja'alalaha waqtan, biasanya Allah menjadikan waktu khusus, makhsusan yang khusus. Wa udhrul ibadi fi awqatiha, ya maaf ini salah ketik apa ya, illa dzikra, kecuali zikir. Semua ibadah yang diwajibkan ada waktunya. Sholat aja ada waktunya. Kalau belum waktu zuhur nggak boleh sholat. Kalau belum masuk waktu subuh nggak boleh sholat. Puasa Ramadan ya baru wajib kalau bulan Ramadan masuk. Haji nggak boleh kita ambil mikot ihram kalau belum mikot waktunya. Zakat ada waktunya. Illa dzikr, kecuali zikir. Lam yaj'alullahu lahu waqtan makhsusan, Allah tidak memberi waktu khusus. Yang dilarang cuma satu, zikir di tempat yang jelek. Tapi bukan waktunya ya. Di tempat yang jelek, di WC nggak boleh zikir. Jangan mentang-mentang saya nggak lupa sama Allah di WC, astagfirullah, sambil ngeden, begitu keluar alhamdulillah. Salah. Alhamdulillahnya ntar kalau udah keluar WC. Tapi waktunya tidak dikasih batasan, bebas. Nah, hanya paling nanti yang diatur cara zikirnya. Jangan mentang-mentang suruh zikir yang banyak mengganggu orang. Mohon maaf saudara, ini kadang-kadang ada orang Islam itu seringkali justru bikin repot pada agamanya, bukan membela tapi membuat repot agamanya. Faqad kana al-muslimuna al-yauma, kadang-kadang aktsaruhum hujjatan 'alal Islam. Ada orang Islam yang malah bikin repot agamanya itu sekarang, bukannya membela malah bikin repot. Contoh, ada orang zikir, bikin acara sampai malam jam 1, rutin, seminggu sekali apa sebulan sekali, ya pakai speaker keras. Itu dulu di kampung saya gitu. Ya, jadi orang ini kadang egois ya. Dipikir satu, orang semua nggak terganggu, seneng kayak dia semua. Kalau dia diingetin, Pak itu ya kalau zikir jangan sampai jam 1 pakai speaker keras begitu. Lu Islam apa bukan sih lo? Gitu. Langsung gituin. Wah ya repotin. Lah yang Islam aja keberatan, apalagi yang non Muslim. Saudara-saudara, ini yang kadang-kadang orang lupa. Dulu saya masih ingat ya, saat saya di pesantren itu sempat dibahas oleh para ulama hukum nyetel itu loh, sebelum subuh kayak tarhim, tapi kalau di kampung itu disebutnya kiro. Kiro itu ayat Quran. Saya sebelum assalatu wassalamu alaik, itu biasanya Quran dulu gitu loh kalau di kampung. Surat apa dibaca, ada setel kaset. Baru kalau udah mau kurang 10 menit kurang, baru tarhim. Assalatu wassalamu alaik
ya imamal mujahidin, ya Rasulullah. Kan gitu ya. Ini dibahas tuh sama kiai-kiai. Boleh apa enggak? Suruh nanya masyarakatnya, ganggu apa enggak? Kalau kebanyakan masyarakat bilang ganggu, matiin, kata ulama. Ya. Sampai kayak gitu kok kiai-kiai saya, Pak. Nah, masyarakat kan lain-lain, Pak. Kalau masyarakatnya mayoritas pedagang, pasar, seneng. Kok kenapa mati? Gue kesiangan nih ke pasar. Yang pedagang pasar seneng. Karena dia kalau gitu dibangunin sama kiro itu tadi. Nah, itu yang subuh, Pak, ulama dulu. Nah, makanya saya mengingatkan, ya Allah, zikir tapi tahu waktu. Ya, ini yang bikin kemudian umat Islam itu malah merepotkan Islam. Dia sepertinya seperti merasa membela Islam. Dia sebenarnya merepotkan Islam. Enggak gitu-gitu juga. Nah, saudara-saudara, sebenarnya waktu si zikir nggak ada batasan. Cuma ganggu apa enggak sama orang gitu loh. Nah, itu kenapa di masjid saja nanti kalau kita lagi zikir di masjid itu pertimbangkan juga yang lain. Kita di masjid nih, kita mau baca Quran, sebelah kita lagi sholat sunnah, ya baca Qurannya pelan-pelan aja, Bismillahirrahmanirrahim, dan kenceng, yang sholat terganggu. Zikir juga begitu gitu loh. Nah, apalagi sedang ada ta'lim, tiba-tiba dia zikir sendiri sana, wah ilah illallah. Wah, ini ya nggak menghormati. Nah, sama kayak taklim. Taklim juga kalau wayahnya bukan wayahnya taklim, ya taklimnya berhenti gitu loh. Misalnya ini wayahnya sholat, ya berhenti taklimnya. Itulah sebenarnya. Tapi pada prinsipnya zikir ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan aturan khusus waktu. Jadi kapan aja bisa. Itu kenapa dalam hadis ada riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaras Quran, kan zikir juga. Baca Quran tuh zikir loh, Pak. Zikir itu jangan diartikan cuman tasbih Allahu Akbar. Baca Quran tuh zikir juga. Yang ngaji begini zikir juga. Makanya ngaji begini disebutnya halaqah zikir. Idza marartum ya bihalqati dzikri, atau ya farta'u, kalau kau melihat idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi, apabila kalian melewati taman surga, berhentilah, berteduhlah di situ, nikmatilah. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu taman-taman surga? Qala halaqudz dzikr. Nabi katakan taman surga adalah halaqah zikir. Halaqah zikir itu jangan diartikan ya hanya zikir subhanallah. Ya ngaji ini halaqah zikir namanya. Jadi yang penting tidak mengganggu. Tidak ada aturan kapan batasannya. Yang penting tidak mengganggu. Lah itulah dzikran katsira. Ya, saudara-saudara, nah ini makna dzikran katsira. Baik, qala ta'ala uzkurullaha dzikran katsira. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus salata, apabila kalian selesai salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda, maka berzikirlah kalian dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa 'ala junubikum, atau dalam keadaan terbaring. Coba lihat,
kalau kalian selesai sholat suruh zikir. Lah sholat itu zikir, Pak. Lah sholat itu zikir. Aqimis salata li dzikri. Kata Allah, kerjakanlah sholat untuk zikir kepadaku, alias agar kau ingat padaku. Lah sholat itu untuk zikir, tapi Allah katakan fa idza qadaitumus salata, apabila kalian selesai salat, fadhkurullah, zikirlah lagi sama Allah, qiyaman dalam keadaan apa tadi? Berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan dalam keadaan terbaring. Loh, udah zikir suruh zikir lagi. Di sini menunjukkan memang zikir itu nggak boleh berhenti-berhenti. Tinggal kemudian zikirnya lewat apa? Pak, saya zikirnya habis sholat kerja itu zikir. Karena ingat pada Allah, saya disuruh cari nafkah yang halal buat anak, keluarga. Berarti kerjanya dalam rangka zikir, ingat perintah Allah. Makanya saya pernah dengar, ini benar apa enggak ya? Tapi sepertinya kok kayak benar. Satu ketika ada orang menegur orang yang habis sholat terus wirid, habis itu doa. Lu ngapain katanya habis sholat kok wiridan terus doa? Emang kenapa? Sholat tuh udah doa semua isinya, lu masih kurang aja minta mulu sama Allah kata gitu. Coba sholat isinya doa nggak? Iya. Lu nggak mesti kenapa doa lagi? Iya juga ya. Udah, makanya gue habis sholat udah langsung pergi. Ya, kebanyakan minta lu gitu. Tapi kalau orang yang sederhana dia jawab, ya gue begini, saya begini karena lihat guru-guru gitu orang-orang. Lagian kata Nabi katanya kalau habis sholat suruh baca tasbih minimal 33, hamdalah berapa? 33, Allahu Akbar 33. Saudara, jadi ada orang yang begitu. Ya udah, kalaupun ya udah zikirnya aja, tasbih, hamdalah, Allahu Akbar, nggak usah doa lagi, apalagi doa bersama, masing-masing aja. Doanya katanya suruh masing-masing, nggak usah keras-keras. Ada nggak sekarang yang begitu? Ya, saudara, pertama, doa berjamaah itu tidak dilarang. Ya, karena orang berdoa satu mengamini itu bagus. Kedua, doa keras juga tidak dilarang. Kenapa? Begini, alasan logisnya ya. Dalam kitab-kitab hadis Bulughul Maram dan lain sebagainya, sahabat menceritakan Nabi Muhammad kalau habis sholat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang meriwayatkan sahabat. Nabi itu berdoa begitu. Ada lagi sahabat bilang Nabi sesudah sholat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Macam-macam lah pertanyaannya. Sahabat yang meriwayatkan katanya Nabi habis sholat itu baca doa tadi, berarti dengar kan? Kalau dengar itu berarti Nabi bacanya pelan apa keras? Pelan apa keras? Ah, baik. Kalau keras berarti doa keras itu boleh. Karena definisi keras atau pelan itu ukurannya, kata para ahli fikih, keras itu adalah ketika kau membaca orang dengar, itu keras. Adanya sahabat meriwayatkan hadis Nabi habis sholat baca doa ini, berarti Nabi bacanya keras gitu loh. Ini kalau ada orang doa keras, orang ngomelin, berarti dia nggak tahu. Makanya kan memahami hadis itu harus menggunakan akal gitu. Kaifa nata'amalu ma'as sunnah, kaifa nata'amalu ma'al Quran. Bagaimana kita memahami Quran hadis harus pakai akal juga. Sederhana, Pak. Kalau ada orang nyegah, orang zikir keras atau maksudnya doa keras, cukup jawab begitu. Ya, ini saya kadang-kadang ya harus
menjelaskan ini pelan-pelan, karena sekarang di bawah itu banyak orang yang alergi sama doa keras di masjid. Nah, itu. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini masih banyak ya hadisnya. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba warzuqna ar-ridha wal qana'ata wasyukra was sabra wa kulla sifatin mahmudah wa na'udzu bika minasy syirki war riya'i wal hasadi wal 'ajbi wal kibr wa kulli sifatin madhmumah. Allahumma ij'alna wa ahlana auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.